Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil zalali wal ikram al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul alam allazi bada alaina bi an hadana ilal imani wal islam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnasi wal anam wa bayyana lana fi kitabihil azizil mubin ala lisani rasulih shadiqil amin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan iza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Pengatur waktu, pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya dan yang saya hormati, kepada sahibul walimah, sahibul bait, Bapak Al-Ustaz Sutisna SPD beserta Ibu Aminah, dan yang saya hormati kepada para asatidz, wabil khusus Bapak Al-Ustaz Sudirman selaku Ketua Muzakarah, Bapak Al-Ustaz Dadih SPDI, dan yang saya hormati kepada Bapak Al-Ustaz Abdul Karim, dan yang saya hormati kepada para asatidz, Bapak Al-Ustaz Taufik Hidayat, Bapak Al-Ustaz Endang MZLC, dan yang saya hormati kepada Bapak Al-Ustaz Dani, Bapak Al-Ustaz Jainal Abidin, dan yang saya hormati kepada Al-Ustaz Moko yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, dan yang saya hormati kepada seluruh para asatidz, dan yang saya hormati kepada para aparatur kepemerintahan, Bapak Kepala Desa, Bapak Mad Yusuf yang telah menyampaikan sambutannya beserta aparatur kepemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, dan yang saya hormati kepada seluruh jamaah. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan itu tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Puji dan syukur pada sama-sama kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita bersama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga dengan adanya nikmat inilah kita bersama-sama dapat berkumpul dalam satu tempat dengan niat yang sama dan tujuan yang sama dalam rangka menghadiri undangan sahibul bait Bapak Sutisna SPD, yang mana pada malam hari ini beliau merayakan tasakuran walimatun nikah. Tentu harapan beliau dan harapan keluarga besar mengharapkan doa dari kita bersama, yang mudah-mudahan kita doakan kepada Bapak Sutisna beserta Ibu Aminah yang melaksanakan walimatun nikah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam hajatnya. Pada malam hari ini alhamdulillah jamaah luar biasa dari jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah, Majlis Ta'lim Muzakarah, alhamdulillah berkumpul dalam satu tempat yang mulia ini. Alhamdulillah jamaah Muzakarah luar biasa, mereka sudah menamatkan beberapa kitab yang diaji setiap malam Selasa. Yang pertama kitab Riyadul Badi'ah, kitab Sulamut Taufik, kemarin sudah tamat lagi kitab Hujah dan kitab Qurratul Ain, diganti dengan kitab Tafsir Yasin dan kitab Matan Takrib. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan dalam arti perkumpulan di dalam pengajian membawakan keberkahan khususnya di wilayah kita dan khususnya di wilayah tempat yang dipakai ngaji. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang saya hormati, apabila tamu datang ke rumah kita, apalagi tamunya banyak, insya Allah Allah akan turunkan rahmat dan keberkahan. Alhamdulillah. Yang dari Warujaya ada, yang dari wilayah Cogrek ada, yang dari wilayah Kampung Jeleteng sendiri banyak. Insya Allah tamu itu membawa berkah kepada sahibul bait. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa ketika rumah tidak pernah didatangin oleh tamu, itu rumah dalam arti tidak pernah diturunin malaikat rahmat. Apabila rumah tidak pernah diturunin oleh malaikat rahmat, maka Allah akan jauhkan daripada keberkahan. Na'udzu. Alhamdulillah kan rumah saya mah tiap hari didatengin tamu. Cuman tamunya kurir dari Lajada. Assalamualaikum paket. Walaupun kurir, tetap itu tamu kita yang harus kita hargai. Mereka membawa dosa dari rumah kita. Alhamdulillah. Apalagi yang sebanyak ini jamaah, insya Allah akan membawa dosa-dosa, terutama dosa sahibul bait. Alhamdulillah. Dosa akan dibawa oleh malaikat. Yang pertama dibawa ke gunung, dibawa ke laut dan sebagainya, dan dosa tersebut sisanya nanti akan Allah berikan kepada siapa orang yang balik paling dulu waktu ngaji. Na'udzu. Jadi orang yang balik duluan waktu ngaji itu ngegendol dosa orang yang ada di sini. Na'udzu. Yang mudah-mudahan kita dari awal sampai akhir taklim kita yang dikemas dengan walimatun nikah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang nikah tadi udah disambut dikatakan oleh Bapak MUD, yang mana nikah itu adalah an-nikahu kal bihar. Nikah adalah seperti laut. Kalau kita pandang, kita lihat laut indah yang luar biasa, tapi begitu disamperkan karang banyak banget. Benar. Terus lagi rongsokan kapal banyak banget. Dalam arti tidak ada keindahan ketika ada di dalam lautnya, cuma ketika kita pandang dari kejauhan itu laut sangat indah. Dalam arti kata anak muda, kawin enak kali ya, nikah enak kali ya. Begitu yang udah merasakan nikah rusek. Ini mohon maaf nih, bukan nakutin pengantin, ini bukan. Nikah yang udah dilaksanakan adalah menjadikan kerungseban. Kenapa? Di dalam pernikahan banyak ujiannya, betul. Betul. Kalau yang namanya pengantin mah ujiannya belum kelihatan. Betul. Belum ada ujiannya dan ujiannya juga belum kelihatan. Kenapa? Cinta kasih sayang yang masih kencang. Benar. Coba pengantin baru dah, bininya ketut depan lagi mau berani. Benar. Lagi pengantin baru, begitu punya anak 1, 2, ngopi lagi padang jadi baik kentut. Betul. Betul. Ada yang begitu, ada. Tuh. Memang kalau yang namanya masih muda, dalam arti masih pengantin baru, kecintaannya luar biasa dan keaiban kejelekannya belum kelihatan. Benar. Coba pengantin baru dah, nih Neng Fitri nyapa ke rumah mertuanya, kagak ngapa-ngapain, nyapu orang, bebenah orang, nyuci orang, cebetutin muang. Lagi pengantin baru kan nyapa ke rumah mertuanya, kagak ngapa-ngapain, orang diomelin. Begitu megang pegawaian nyuci piring, Neng, jangan nyuci piring, Neng. Neng mah udah pedem diem. Jangan bebenah, jangan nyapu, jangan ngepel, Neng mah diem tuh pengantin baru. Coba lu punya anak 2, punya anak 3, 2 tahun, 3 tahun, nyapa ke rumah mertua orang apa-apain. Kalau orang betul tuh mertua bener lah.
masih ada rasa sayang dan cintanya. Di dalam hidup rumah tangga pasti ada ujiannya. Ada yang diuji sama laki, ada yang diuji sama bini, ada yang diuji sama mertua, ada yang diuji sama tetangga, ada yang diuji sama anak, ada yang diuji sama lain dan sebagainya. Betul. Ada yang diuji sama laki, punya bini, punya laki pelit, orang ngasih duit pisan. Ada yang begitu, ada. Tuh. Lagi ada juga yang diuji, laki diuji sama bini. Punya bini cakep-cakep, judesnya luar biasa, galaknya luar biasa. Ada yang begitu, ada. Punya bini galak, ada. Tuh, diuji di dalam rumah tangga. Ada yang diuji sama anak, ada yang diuji sama ekonomi, ada yang diuji sama ekonomi dari mulai nikah sampai punya anak 1 2, madang sayur asem lagi, sayur asem lagi. Sekalinya makan daging lagi ada selamatan doang. Diuji sama ekonomi. Setiap manusia pasti ada ujiannya. Dalam arti manusia diuji oleh Allah, terutama di dalam keluarga. Itu adalah menunjukkan bahwa Allah cinta kepada kita, Allah sayang sama kita. Dekatnya Allah sama kita bukan dengan sholat kita, dekatnya Allah dengan kita bukan dengan puasa kita, dekatnya Allah sama kita bukan dengan ibadah yang kita kerjakan, tapi dekatnya Allah dengan kita adalah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Betul. Kadang-kadang kalau lagi senang mah, kalau lagi banyak duit, ibadah ngedoa biasa be orang nangis. Betul. Begitu ditoel sama Allah melalui dengan ujian, kadang-kadang kita usaha sedang majunya diuji sama Allah, kendor usaha kita, rugi usaha kita, bangkrut usaha kita. Akhirnya kita berdoa sama Allah sampai meringis-meringis nangis. Betul. Betul. Berarti Allah dekat sama kita bukan dengan sholat kita, Allah dekat sama kita bukan dengan puasa kita, tapi Allah dekat sama kita adalah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang mudah-mudahan setiap yang diberikan oleh Allah, yang Allah berikan kepada kita melalui ujian di dalam rumah tangga, yang mudah-mudahan kita dengan sabar menerimanya. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang mana hukum asal daripada pernikahan, asal daripada hukum pernikahan adalah al-ibahah. Yang kedua, hukum dijadikan sunat di dalam pernikahan, sebagaimana sabda Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunatku, kata Rasulullah. Orang yang tidak melaksanakan sunatku, maka orang itu bukan termasuk daripada golonganku. Dan di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, bagi siapa orang yang disunatkan untuk menikah, wa sunna litaikin, disunatkan untuk menikah bagi orang yang membutuhkan nikah. Jadi nikah kalau belum butuh mah kagak disunat. Yang disunatkannya juga bagi orang yang butuh untuk nikah. Kalau misalnya masih bisa menjaga daripada syahwatnya, maka menjadikan ibahah boleh di dalam melaksanakan nikah. Tapi kalau sudah rindu untuk melaksanakan nikah, maka hukumnya adalah sunat. Tapi kalau seandainya sudah tidak bisa terjaga hawa nafsunya, kalau tidak nikah akan terjadi perzinahan, maka hukum nikah yang seperti itu adalah hukumnya wajib. Tuh, yang kita khawatirkan anak apabila udah deket sama pacarnya, jangan buru-buru, jangan dinanti-nanti, udah langsung ditikahkan be. Ya Pak Ceng, langsung tikahkan be. Kadang-kadang kita yang mengkhawatirkan seperti begini, lu belum ada gaweannya, belum ada penghasilannya, nanti kalau lu kawin anak orang mau diimpanin apa? Betul, betul. Padahal Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, barang siapa yang meninggal nikah, muhafatul ialah karena takut di dalam keluarga. Kalau seandainya punya bini takut kagak kempanan, punya
boleh mengatakan hal yang seperti itu. Kalau misalnya udah waktunya, nih saudara Derik sudah tertulis di Lauh Mahfuz, menikah mereka di tahun 2023 kepada orang Coklek sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Betul. Apakah kagak ada cewek di kampung Jelotrok? Banyak. Emang udah jodoh. Udah jodohnya. Kadang-kadang kita suka nyalahin jodoh, pelaturan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kata gua gak apa, jangan kawin sama dia. Tahu dewek dia mau belangsa. Bapaknya kagak punya apa-apa, penghasilannya bulanannya kagak ada. Mengapa mau kawin sama dia? Tuh, yang menyalahkan takdir dari Allah siapa? Adalah kita. Apabila kita menyalahkan tertulis di Lauh Mahfuz yang telah tertulis oleh Allah, maka kita termasuk orang yang berdosa. Jodoh kita sudah tertulis, ajal kita sudah tertulis, rizki kita sudah tertulis, bahagia dan celakanya manusia sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Betul apa betul? Oleh karena itu semua yang terjadi di alam dunia ini adalah atas takdir dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan inti daripada pernikahan yang pertama, misi dan visi di dalam rumah tangga ataupun di dalam pernikahan, tujuan manusia menikah bukan hanya sekedar mentransfer daripada nafsunya, tapi di samping itu adalah ibadah di dalam pernikahan. Tentu menghasilkan daripada natijah, buah daripada pernikahan adalah punya anak. Betul. Betul. Tujuan nikah pengen punya anak adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah yang harus kita perhatikan di dalam ibadahnya. Jangan sampai anak kagak bisa membaca Al-Quran, anak kagak bisa ngaji, anak kagak kenal ibadah, anak kagak pernah sholat. Maka ketika keluarga anak kagak sholat, istri kagak sholat, maka suami akan menjadikan sebagai bentengnya, akan menjadikan dosa akan dilimpahkan kepada lakinya. Na'udzu punya bini kemana-mana kagak pernah nutupin aurat, kagak pakai kerudung, membuka paha, membuka betis. Ketika terlihat oleh manusia banyak auratnya, maka dosanya lakinya kebagian. Na'udzu. Ketika orang tua mempunyai anak perawan yang sudah mukallaf, mereka ada kewajiban sholat, kemudian mereka kagak sholat, maka dosanya orang tuanya, bapaknya kebagian. Betul. Tuh paling berat lagi bapak, bu, paling anak kagak sholat, orang tua bapak kebagian. Terus lagi bini keluar dari rumah tanpa bilang sama laki, kagak laporan, dosa lakinya. Ketika terbuka aurat, maka suami kebagian dosanya. Na'udzu. Tapi enaknya istri, ketika suami kagak sholat, istri kagak kebagian. Suami kagak ngaji, istri kagak kebagian. Suami bermaksiat, maka istri kagak kebagian. Tuh, kan risih banget ya. Giliran apa-apa laki kebagian, laki dan bini mah kagak kebagian. Dalam arti hal yang dikerjakan oleh seorang istri, ketika seorang istri kagak bisa mandi haid, mandi junub, mandi wiladah, mandi nifas, dan mandi hadas besar, maka dosanya akan dilimpahkan kepada lakinya. Tuh, awas baik-baik. Bukan timbang nikah doang, ajarin bini mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah, dan mandi junub. Dipakai mah tiap malam diajarin orang. Tuh, ngegedekan dos. Kita ajarin tentang masalah sholat, terutama masalah mandi hadas besar, haid dan sebagainya. Dan yang kedua, kalau seandainya anak kagak bisa ngaji, anak kagak pernah sholat, maka anak tersebut akan menghijab turunnya rahmat Allah ke rumah kita. Na'udzu. Dalam arti kenapa? Rahmat Allah, keberkahan turun kepada kita, turun
keberkahan bukan dengan harta yang banyak, dengan harta yang berlimpah. Turunnya keberkahan rahmat Allah walaupun sedikit merasa tenang di dalam kehidupannya. Tuh namanya rahmat Allah turun amat di. Awas Pak, hati-hati kalau bini kagak sholat, bini kagak ngaji, itu bini yang menyebabkan turunnya rahmat ke rumah kita, yang menyebabkan terhalangnya rahmat turun ke rumah kita. Kalau seandainya anak kagak ibadah, anak kagak sholat, anak kagak ngaji, anak akan menjadikan terhalangnya turun rahmat Allah ke rumah kita. Nauzu. Makanya yuk kita perintahkan anak kita ngaji, kita perintahkan istri kita ngaji, kita perintahkan anak dan istri kita buat ibadah kepada Allah. Insya Allah akan Allah turunkan keberkahan ke rumah kita. Amin ya Rabbal. Terus masih kuat. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang mana tujuan daripada nikah adalah al-waladu, ingin mempunyai anak. Yang kedua adalah mu'asarah, dalam arti mempergauli, dalam arti kasratul asirah, memperbanyak pergaulan, dalam arti memperbanyak teman. Yang tadinya kita tidur sendiri akhirnya punya teman, yang tadinya kita kemana-mana sendiri akhirnya punya teman, dan teman tersebut yang menjadikan kasratul ansirah, banyak pergaulan dengan sebab daripada pernikahan. Terus lagi di dalam pernikahan yang menjadikan fawaid, keutamaan dan faidah di dalam melaksanakan nikah adalah watadbirul manzil, mengurus rumah tangga. Tentu di dalam kehidupan manusia, hidup di dalam rumah tangga tentu berbeda-beda, betul. Manusia semuanya berbeda-beda tentang daripada kehidupannya. Setiap rumah tangga pasti akan diuji di dalam rumah tangganya. Apa yang dikatakan tadi Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, jangan melihat rumput orang yang sedang hijau. Dalam arti apa? Yang namanya farji butun itu satu, sama sebenarnya mah isinya mah dia juga. Betul. Cuman sahwat yang ngedepokan mah. Dalam arti yang rasa kepengen, padahal farjinya mah sama. Eta keneh. Dalam arti tujuannya apa? Manusia diperintahkan untuk menikah, dalam arti untuk menjaga daripada syahwatnya. Kenapa? Allah menciptakan manusia komplit. Allah menciptakan malaikat, hanya Allah memberikan akal. Allah memberikan binatang, hanya Allah memberikan nafsu. Tapi Allah memberikan manusia adalah sempurna akal dan nafsunya. Ketika manusia dikasih akal oleh Allah, digunakan buat ibadah yang mereka akan melihat akan meninggi daripada derajatnya para malaikat. Alhamdulillah. Ketika kita posisi lagi di tempat ngaji, posisi di tempat ibadah, posisi di tempat taklim, maka derajat kita bisa melebihi daripada derajatnya malaikat. Tapi sebaliknya, kalau manusia diberi nafsu oleh Allah, yang nafsu tersebut diberikan kepada binatang, tapi kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, bisa mengalahkan akal kita, maka kehidupan manusia, kehidupan kita sama derajatnya, lebih hina dan lebih rendah daripada kebo. Betul. Lebih rendah daripada binatang. Nauzu. Yang mudah-mudahan inti daripada pengajian ini, mudah-mudahan kita minta kepada Allah, yang pertama hajatnya Bapak Tisna diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sedikit lagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah, maka kita wajib kita ngajamkan dari sekarang, yang mudah-mudahan ketika Allah memanjangkan umur kita, ketika Allah mensehatkan badan kita, bertemu di Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan
istiqomah di dalam melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah. Di bulan puasa, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Jangan lagi kita melaksanakan ibadah puasanya yang diisi dengan bermacam-macam ibadah. Sebelum masuk bulan puasa kita gembira, giram adanya bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala jiran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan puasa, maka mereka api neraka diharamkan ke jasadnya. Alhamdulillah. Puasa juga belum, udah gembira adanya bulan puasa. Masya Allah, api neraka haram menyentuh badan kita. Alhamdulillah, baru gembiranya doang belum sampai puasa. Kadang-kadang datang bulan puasa ada yang gedeg banget. Udah puasa lagi baik ya. Puasa juga belum udah mikirin lebaran. Puasa belum udah ada yang mikirin baju, pakaian dan sebagainya. Padahal puasanya juga belum. Siapa itu? Siapa? Aceh. Dalam arti di dalam ibadah kita, kadang-kadang kita meninggalkan ibadah, sibuk dengan usaha, meninggalkan ibadah, sibuk dengan dagang, meninggalkan ibadah, sibuk dengan bekerja. Diajak ngaji, bang ngaji yuk, capek gua baru balik kerja. Terus lagi diajak dagang, sekarang hari ini giliran gua dagang, giliran kerja. Mereka meninggalkan taklim, mereka meninggalkan pengajian untuk usaha dan dagang yang pada hakikatnya usaha tersebut yang akan mematikan kita. Na'udzu. Tapi kita meninggalkan dagang untuk ngaji, meninggalkan usaha untuk ngaji, meninggalkan kerja untuk ngaji, dijamin sama Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu bukan janji RW, bukan janji lurah, bukan janji bupati, bahkan bukan janji presiden. Langsung Allah yang akan memberikan janji kepada kita. Kalau seandainya manusia bertakwa kepada Allah, mereka meninggalkan ngaji untuk ibadah, mereka meninggalkan dagang untuk ibadah, mereka meninggalkan kerja untuk ibadah, maka kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka akan aku kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul. Tapi kita kadang-kadang ketakutan. Gua mah ngaji be, gua mah dagang be, gua mah kerja be. Nanti kalau gua kagak kerja, ini usaha omset habis, omset gua hilang. Padahal itu rezeki mau bakal ketuker, udah dijamin sama Allah. Betul. Bayi aja yang ada di dalam perut manusia, yang kagak ada restoran, yang kagak ada rumah makannya, hidup di dalam perut kita, Allah yang akan menjaminnya. Kadang-kadang kita ketakutan meninggalkan ibadah karena usaha, meninggalkan ngaji karena dagang, meninggalkan ibadah karena kita usaha. Dalam arti yang sesuai yang telah dijanjikan oleh Allah, kehidupan kita harus sesuai memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena ketika kita meninggal dunia, yang Allah tanyakan, dari mana harta kamu, berapa banyak harta yang kamu miliki. Yang Allah tanyakan tentang adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Intinya di dalam pernikahan ini, mudah-mudahan Allah jadikan saudara Deri dengan Fitri, yang mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Makanya Deri, nanti ketika ada ujian yang Allah berikan kepada kita, kudu sabar. Betul. Kalau ada masalah apa, jangan ngomong sama orang tua, ngomong sama laki. Ini mah kadang-kadang ada masalah ngomong sama orang tua, akhirnya si Deri bener sama bininya, kadang-kadang orang tuanya agak bener. Karena ada omongan yang kurang baik. Emang rumah tangga begitu, kadang-kadang sama orang tua, sama mertua bener, kadang-kadang gesekan dari tetangga.
sama tetangga bener, orang tua bener, kadang-kadang dari besan, dari mertua kagak bener. Setiap manusia pasti ada ujiannya. Oleh karena itu semua telah dipastikan oleh Allah yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan kualitas ibadah kita di pengajian kita yang sudah menjadikan rutinitas kita, baik setiap malam Jumat ataupun setiap malam Selasa, yang mudah-mudahan dengan adanya taklim kita yang kita khawatirkan di zaman sekarang, mereka lebih mengidolakan guru yang ada di YouTube daripada guru setempat. Betul, betul. Kadang-kadang ngaji kemana baik sampai pengajian yang dekat dilewatin. Betul, ada yang begitu ada. Nauzu. Padahal ilmu yang memberikan manfaat kepada kita adalah ulama guru yang mengajarkan sehari-hari tentang ibadah kita. Kalau guru yang jauh mah kagak bisa datang ketika kita ada di dalam kesulitan. Betul. Muatia kita dalam keadaan musibah manggil si akli dari jauh-jauh kemari. Betul. Muatia kita ketika kita ada di dalam kebutuhan, misalnya manggil si Ustaz Tilek misalnya ke rumah kita, agak. Yang sangat bermanfaat adalah ulama setempat yang mengajarkan tentang daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ini mah kadang-kadang manggil yang dari jauh jutaan, ya ulama setempat mah berapa? Nah, ya begitu. Dalam arti ulama setempat yang memberikan ibadah ilmu kepada kita, yang menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Betul apa betul? Makanya dalam arti pengajian kita tingkatkan ilmu yang kita dapat di tempat pengajian lebih jauh keberkahannya daripada ilmu yang kita dapatin di YouTube. Betul, betul. Apalagi di zaman sekarang, masya Allah, kadang-kadang orang biasa tahlil, gurunya sama YouTube akhirnya kebawakan kagak tahlil, kagak begitu, kagak begini, kagak begitu, kagak begini. Karena kalau kita ngaji harus jelas sanadnya, harus tahu tentang daripada sanad keilmuannya. Jangan tiba ngaji dalam arti yang kita khawatirkan mereka adalah ulama yang mendolalahkan, ulama yang menyesatkan, ulama yang tidak bertanggung jawab dengan ibadah kita. Yang kita harapkan adalah ibadah ketika ibadah kita dapat dari tempat pengajian, kita amalkan, itulah ibadah yang sangat bermanfaat, ibadah yang sangat berguna, sehingga ibadah tersebut akan menjadikan kemanfaatan buat kita. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dunia tetap istiqomah di dalam ibadah. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Sutisna SPDI yang melaksanakan daripada walimatul arus, walimatul nikah, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam hajatnya. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan karena waktu juga udah malam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.